Jadi 3 nasihatnya. Nasihat yang pertama apa katanya Pak? Perbaiki sholat. Yang kedua, menjaga lisan, jangan sampai berkata yang bisa memunculkan penyesalan di kemudian hari. Penyesalan dikarenakan ada reaksi pipaseaun gitu kan ya. Tapi penyesalan yang memungkinkan dikuranginya pahala kebaikan dikarenakan kezaliman atau ucapan-ucapan zalim yang kita lakukan terhadap orang lain. Nah, yang ketiga, ikhwatu iman rahimakumullah, adalah jangan menggantungkan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur terhatur pada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, Allah masih mampukan kita untuk terhimpun melaksanakan kebaikan. Kebaikan-kebaikan ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimudahkan untuk kita bisa mengamalkannya. Maka kita bersyukur menjadi orang-orang yang dimampukan, disibukkan, atau menjadi orang yang produktif di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis menyampaikan, Pak, idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu. Qalu kaifa yasta'miluhu? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Kata Rasul, seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikehendaki menjadi orang baik, ista'malahu, Allah akan membuat orang tersebut menjadi produktif, gemar bergerak, gemar beraktivitas, produktif di dalam menghasilkan hal-hal yang baik. Jadi dibimbing, diarahkan, dimudahkan untuk mudah sekali bergerak, produktif. Ista'malahu itu punya aktivitas, tapi tidak sembarang aktivitas. Qalu, para sahabat ternyata bertanya, kaifa yasta'miluhu, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat ia produktif, gampang sekali untuk bergerak, tidak malas, tidak mager gitu kan ya. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah akan memberinya taufik, kemudahan gitu kan ya, li'amalin salihin, untuk melakukan amal saleh qabla mautihi, sebelum wafatnya, sebelum meninggalnya. Jadi mudah baiknya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan membuat kita menjadi hamba yang produktif, Pak. Ya, hamba yang tahu dengan bagaimana hal-hal yang baik. Jadi sangat dahsyat sekali hadis ini diawali dengan idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan seorang hamba menjadi baik, tentu saja baik di sini bukan baik menurut manusia saja, tetapi baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ista'malahu, Allah akan membuat ia bermanfaat, produktif, gitu kan ya. Kemudian giat, gemar melakukan kebaikan-kebaikan, terjaga semangatnya, kemudian dijauhkan dari karakteristik malas. Ketika seorang sahabat ada yang berkata, kaifa yasta'miluhu, bagaimana Allah akan membuat dia produktif, gitu kan ya. Maka Rasul SAW menjawab, qala ya yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk gemar melakukan amal soleh sebelum wafatnya. Nah, jadi tolok ukurna waktu orang sering dipakai untuk apa, Pak? Apakah habis, berlalu, terlewatkan
dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan melakukan hal-hal yang sifatnya dosa, atau dengan melakukan hal-hal yang tidak dosa sih Pak, tapi banyak waktu terbuang percuma, sehingga jauh dari kata produktivitas. Nah, makanya wal'iyadzubillah, sebagai panduan dari Allah Subhanahu wa taala melalui penjelasan dari Rasul SAW, beralih, beranjak, dilewati berlalunya waktu itu harus bisa menghasilkan kebaikan. Masya Allah, ikhwati iman rahimakumullah. Kaifa yasta'miluhu, kata Rasulullah SAW, qala yuwaffiquhu li'amalin sholihin qabla mautihi. Allah akan memberikan taufik, tindak lanjut dari hidayah Pak, taufik itu. Jadi ketika seseorang tahu ini baik, kemudian ada semangat untuk melakukannya. Gitu kan ya, Masya Allah. Tahu hal ini teh buruk, kemudian punya energi lebih untuk meninggalkan hal buruk tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai taufik. Jadi tindak lanjut dari informasi berupa kebaikan dan keburukan yang ditindaklanjuti dengan ia melakukan komitmen-komitmen terhadap dua hal tersebut. Baik, ikhwatu iman rahimakumullah, hari ini di kesempatan di pagi hari ini, insya Allah kita akan menjelaskan 3 amanah wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu keistimewaan Rasul adalah setiap tutur kata yang disampaikannya itu sesuai dengan kontekstualnya Pak. Jadi ketika beliau bersabda, berbicara terhadap mitra tuturnya, sesuai dengan biqadri uqulihi, sesuai dengan kadar kemampuan atau kadar daya tangkap yang menjadi mitra tuturnya Pak, sehingga efektif dan efisien apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi banyak lafaz-lafaz di dalam hadis berkaitan tentang perbedaan tekstual dan kontekstual ujaran Rasulullah SAW disesuaikan dengan konteksnya. Pernah Rasulullah SAW menyampaikan nasihat itu berupa muncik urang mah tata rucingan heula. Api-api naros, pura-pura bertanya, padahal itu sedikitnya untuk memancing bagaimana naonnya mun saur bahasa guru nama pretesna itu kayaknya, memancing bagaimana keilmuan yang menjadi mitra tutur Rasulullah SAW, sehingga seolah-olah menyampaikan dengan bentuk pertanyaan, padahal bukan berarti Rasulullah SAW tidak tahu, tapi itu merupakan bagian dari uslub atau pola penyampaian yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aya nu kadang kawis togmol, ya, muncak orang mah tilang tindak langsung ketika melihat sebuah hal, maka Rasulullah SAW menyampaikan secara langsung, memberikan nasihat atau menegurnya. Atau ada disesuaikan dengan permintaan dari orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya Abu Ayyub Al-Ansari di dalam sebuah hadis, ikhwatu iman rahimakumullah, pernah menyampaikan sebuah permintaan kepada Rasulullah SAW. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari pernah mencuplik, ya, pernah menceritakan seorang sahabat Rasulullah SAW yang datang kepadanya kemudian menyampaikan beberapa permintaan. Di antara permintaannya, Masya Allah, dia menyampaikan, ya Rasulullah, idni wa aujiz. Wahai Rasulullah, nasihatilah aku dan sampaikanlah dengan ringkas. Nah, Masya Allah. Jadi ini permintaan dari sahabat Rasulullah SAW yang pernah dicuplik oleh sahabat mulia yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi meminta agar dinasehati, tapi hoyong anu ringkes-ringkes wae, efektif efisien. Beberapa nasihat yang bisa diamalkan, yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Masya Allah, ini yang akan kita bahas sekarang. Kemudian maka qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan 3 nasihat. Yang pertama, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddihin wa la takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan wa ajmi' Ilyasa mimma fi yadayin nas. Jadi ini nasihat mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Rasulullah, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddihin. Ini nasihat yang pertama.
Jika engkau sholat, maka lakukanlah sholat seolah-olah engkau akan berpisah, wafat, mati seketika setelah sholat tersebut. Ini informasi yang sangat mendalam seperti sebetulnya, Pak. Ya, kalau dipahami secara redaksional saja, miwarang nitah sholat. Tetapi kalau kita telaah bagaimana nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus untuk membuat sebuah introspeksi, sudah sebagus mana, sebaik apa, kemudian sudah semaksimal apa kehusyuan, optimalisasi dari sholat yang kita lakukan. Nah, Masya Allah ya Pak ya. Jadi dalam nasihat yang pertama, sudah sebaik apa kita sholat, sudah semaksimal apa kita sholat, sudah semenjaga apa terhadap keikhlasannya, ya, kemudian kesempurnaan rukun dan salatnya, kemudian ditunjang dengan kekhusyuannya. Jadi ketika seorang sahabat mulia menyampaikan izni wa aujiz, wahai Rasulullah SAW, nasihatilah aku, kemudian sampaikanlah dengan ringkas. Ternyata yang pertama, idza qumta ila salatika fi salatika fasalli salata muwaddihin. Jika engkau hendak melakukan salat, maka lakukanlah salat seakan-akan atau selayaknya salat terakhir engkau yang akan dilaksanakan adalah salat itu. Masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi ini yang berkaitan dengan yang pertama, bagaimana perbaikan seseorang salah satunya diikhtiarkan dengan cara memperbaiki, mengindahkan, memperbagus, meningkatkan kuantitas sama kualitas sholatnya. Jadi Masya Allah Pak, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperbaiki hidup kita, maka tahapan pertama, yuk benahi sholat kita, karena ternyata inilah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada seorang yang seolah-olah buru-buru Pak, ya, oleh seorang sahabat yang seolah-olah buru-buru. Bagaimana dia ingin diberikan oleh nasihat, tapi nasihat tersebut ingin aplikatif, kemudian segera untuk bisa merubah hidupnya. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddihin. Jika engkau hendak melaksanakan sholat, maka sholatlah selayaknya engkau akan berpisah, atau seketika setelah sholat itu akan meninggal. Masya Allah, berarti sangat diperhatikan komitmen terhadap perbaikan, kebaikan, kekhusyuan, sama kualitas dan kuantitas sholat tersebut. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ini Pak yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara masalah sholat Pak, berbicara masalah ilmunya juga. Kadang-kadang berkaitan dengan sholat hanya berbekal pengalaman dan pengamatan, sebagaimana yang sering saya sampaikan. Kualitas dari sholat itu akan terjaga ketika betul-betul kita yakin bagaimana kaifiatnya seperti ini, bagaimana bacaannya betul-betul yang optimal disampaikan oleh Rasulullah SAW, ditunjang dengan kekhusyuannya, hadir keikhlasan. Inilah kualitas yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan optimalisasi, berkaitan dengan ibadah sholat kita. Ya, Masya Allah, berkaitan dengan rukunnya saja Pak, luar biasa. Tekeng wakakana masalah sholatna berkaitan dengan toharohnya Pak. Ya, kata Rasulullah SAW, miftahus sholati tohur, kuncinya sholat seseorang itu adalah bersucinya Pak. Ta'i daya dukung. Di dalam kitab Hadiyur Rasul Pak, ketika kita wudhu dalam keadaan tidak yakin, pasti yang akan terjadi adalah berlebih-lebihan di dalam penggunaan air. Nah, ya, di dalam kitab Hadiyur Rasul disampaikan berlebih-lebihan di dalam penggunaan air itu ada setannya, dikarenakan muncul was-was, asa kirang sampurna gitu kan, dan yang lain sebagainya. Ini baru penunjang, belum kita masuk kepada berkaitan dengan rukun sholatnya. Maka Masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah, sehingga sangat wajar kalau Rasulullah SAW menyampaikan komitmen perbaikan, perubahan arah kebaikan diri kita, salah satunya ditentukan dengan bagaimana ada semangat untuk terus meningkatkan kualitas sholat kita. Ya, idza qumta fi sholatika fasalli
sholata muwaddihin. Ini nasihat yang pertama. Jika engkau beranjak bergerak untuk melaksanakan sholat, maka sholatlah selayaknya engkau akan berpisah, atau setelah sholat engkau akan meninggal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwatul iman rahimakumullah. Nasihat yang pertama, diminta untuk memiliki komitmen memperbaiki sholat kita. Arah gerak kebaikan dan tujuan kehidupan kita, pembenahan urusan-urusan hidup kita seluruhnya, urusan dunia maupun akhirat, bagaimana kita berkomitmen untuk memperbaiki sholat kita. Ya, jadi menyikapi nasihat yang pertama ini Pak, betul-betul harus wajib menghadirkan keseriusan kesungguhan. Tanpa itu, maka mungkin kita akan melaksanakan sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Bahkan kita seolah-olah sesudah sholat itu merasa lega. Jongjon di sholat, gitu kan ya. Maka Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak kesempatan menyampaikan nasihat berkaitan tentang sholat. Disebut sebagai nasihat yang paling pokok, primer, dan utama. Ini seperti halnya dahulu orang-orang yang pernah didengar oleh sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari ketika datang kepada Rasulullah SAW meminta nasihat. Maka nasihat beliau adalah idza qumta fi shalatika fasalli sholata muwaddihin. Jika engkau beranjak untuk melaksanakan sholat, komitmen memperbaiki diri, maka sholatlah selayaknya engkau akan berpisah dengan dunia sesaat setelah sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, ini yang pertama. Terlebih lagi bagi laki-laki mah Pak, afdolus sholati fil bait, kata Rasulullah SAW, illa al-maktubah. Bagi laki-laki, sholat yang paling afdol itu dilakukan di rumah. Tapi jangan dipahami sampai sana Pak, illal maktubata, kecuali sholat yang wajib. Berarti afdolnya dilakukan di rumah, di masjid punten. Aduh, hampir banyak tersesat. Sekali lagi, bagi laki-laki afdolus sholati fil bait illal maktubah. Yang paling afdol itu sholat dilakukan di rumah, kecuali sholat wajib. Jadi bagi laki-laki mah ada sholat yang sangat baik sekali dilakukan di rumah, yakni sholat-sholat sunat. Mengawali aktivitas di pagi hari minimalnya dengan witir Pak, 1 rakaat atau 3 rakaat sesaat setelah bangun tidur sebelum waktu subuh. Lakukan di rumah, ini yang paling baik kata Rasulullah SAW, dilakukan di rumah. Jadi memenuhi aktivitas-aktivitas di rumah itu salah satunya dengan sholat sunat Pak. Masya Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Itu buat laki-laki. Illa al-maktubah, kecuali sholat wajib. Wayahna saw Rasul afdolna kanggo pamaget mah sholat wajib mah dilaksanakeun teh di masjid. Gitu kan ya. Ada beberapa tingkatan, sering saya jelaskan ya. Awal waktu dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Tingkatan yang paling puncak berjamaahnya bukan sembarang berjamaah, kedapatan kebagian takbiratul ihram bersama imam. Nah, ini. Maka fasalli sholata muwaddihin, salah satunya berkomitmen untuk menjaga keafdalan atau afdhaliyah, fadilah-fadilah di dalam pelaksanaan sholat. Jadi buat laki-laki ternyata ada komitmen khusus yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Afdalnya sholat bagi laki-laki di rumah, kalau sholat sunat illal maktubah, kecuali sholat wajib wayahna lakukan di masjid ini. Jadi Masya Allah, ini nasihat yang pertama. Jadi bukan hanya itu saja ikhwatu iman rahimakumullah, tapi jaga juga bagaimana komitmen keilmuan yang diaplikasikan di dalam sholat kita, terutama berkaitan dengan urusan kaifiyatnya. Itu kan ya, bagaimana cara takbiratul ihram, bagaimana bersedekah, kemudian bagaimana beranjak untuk ruku, bagaimana ketika ruku, kemudian tidak. Walaupun Masya Allah banyak dan beragam Pak ya, bacaan ruku dan sujud. Ada yang subhanallah, subhana rabbiyal azim, bukan azim Pak. Subhana rabbiyal
azim. Ada yang subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada yang subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli dibaca ketika ruku dan sujud. Ada yang subuhun kudusun wa rabbul malaikati waruh. Banyak sekali itu ragamnya. Tentukan saja satu bacaan, satu zikir, satu wirid yang kita baca ketika ruku, sujud dan kaifiat-kaifiat yang lainnya. Pastikan kita memahami apa yang kita minta, apa yang kita lafadzkan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam ruku sujud tersebut. Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, maka Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kadituna mil'us samawati, ada yang mil'as samawati. Sami eta ge aya contoh, ada yang hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tentukan satu zikir wirid bacaannya dan pastikan kita tahu apa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ta'lamu ma taqulun, kata Rasul. Untuk menunjang kekhusyuan itu salah satunya hatta ta'lamu, sampai engkau faham, mengetahui ma taqulun, apa yang kau baca. Nah gitu. Masya Allah, ikhwati iman rahimakumullah. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dulu, Pak, kepada seseorang yang melaksanakan sholat itu dalam keadaan mabuk ketika khamr belum diharamkan, ya. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai sekalian umat Islam, jangan mendekati sholat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Ingat, sebelum khamr, mabuk itu diharamkan secara utuh. Benang merahnya hatta ta'lamu ma taqulun. Margi nu namina mabok mah terang nanu ku urang diucapkeun. Tak mafhum mukhalafah apa? Upami urang babacaan dalam keadaan tidak tahu, belum paham apa yang kita ucapkan, seolah-olah belum bisa menunjang kehusyuanna. Nah, makanya inilah ilmu di sini salah satunya, ikhwatu iman rahimakumullah. Ya, ilmu yang bisa menunjang kepada kehusyuan, salah satu tolok ukurnya apa? Ta'lamu ma taqulun. Tahu, paham, sadar apa yang kita lafadzkan, ucapkan. Telat atau tidak? Belum telat, Pak. Gitu kan ya. Sembari kita melaksanakan sholat, sembari tingkatkan kualitas. Yuk belajar lagi, yuk baca lagi kaifiatnya, yuk pahami lagi, yuk tingkatkan kualitas, grade-na teh di-upgrade deui. Gitu kan ya. Setiap kali bacaan, gerakan atau bagaimana ketika kita takbiratul ihram, ada berapa pedoman. Yang pertama ada hadwaman kibai, sejajar dengan pundaknya. Ada yang furu'a udhunai, sejajar dengan ujung-ujung telinga. Mung teu aya we duwi kang ngangkat tangan sapertos halna nyerah gitu kan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah ini, tingkatkan lagi apa yang kita sampaikan, apa yang kita baca, betul-betul difahami, disadari. Kita teh meminta apa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, duwi kakapungkur hiji jalmi dilarang untuk sholat dalam keadaan mabuk. Karena apa? Kadang-kadang tidak sadar apa yang diucapkan. Tak urang ge sapertos kitunya. Dalam keadaan sadar tetapi belum tahu, belum paham apa yang kita ucapkan, tentu saja tidak bisa menunjang terhadap kehusyuannya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam nasihat singkatnya, ya, Abu Ayyub Al-Ansari pernah menyampaikan, "Idni wa aujiz." Nasihatilah aku dalam bentuk yang ringkas. Maka nasihat yang pertama yang paling vital disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk perbaikan diri seseorang, arah hidupnya menjadi lebih baik. Idza qumta fi sholatika fasalli sholata muwaddihin. Jika engkau beranjak melaksanakan sholat, maka lakukanlah sholat dengan sholat yang seolah-olah engkau ya ingin berpisah. Ya, sesaat setelah sholat adalah momen perpisahan, dan sholat yang dilakukan pada hari tersebut adalah sholat terakhir. Bisa digambarkan bagaimana baiknya, khusyuknya, bagusnya, serta berkomitmen terhadap hal-hal yang sifatnya afdhaliyah, kehusyuannya. Saya pernah menyaksikan satu cuplikan video dokumenter berkaitan tentang seseorang
yang sesaat akan dieksekusi mati, Pak. Luar biasa. Ya. Jadi ketika diinformasikan besok adalah waktu eksekusi mati, maka terhadap calon yang akan dieksekusi mati ketika dia muslim, Pak, apa yang dilakukan? Masya Allah. Maka ia husnu wudu'ihi, memperbagus wudunya. Yang ia lakukan dalam keadaan sebelum sholat itu dalam keadaan tenang. Gitu kan? Ketika memasuki waktu sholat, maka ia kerahkan segenap kehusyuannya, segenap konsentrasinya, gitu kan ya, untuk bisa mewujudkan sholat yang betul-betul terakhir sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat terbaik, Pak. Lihat dokumenter gitu kan ya, kantos ningali video dokumenter Freddy Budiman, Pak. Masya Allah, bagaimana ia betul-betul dicuplik di dalam naonnya, salah satu permintaannya itu di dalam persiapan menjelang eksekusi mati, salah satunya memperbaiki urusan salat. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka sangat wajar dan linear sekali dengan apa informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Fasalli sholata muwaddihin, maka lakukanlah sholat seolah-olah itu adalah momen terakhir sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja ditunjang dengan ilmu, keikhlasan yang bisa mewujudkan kekhusyuan. Jadi ilmu heula ternyata, Pak, salah satu tahapan untuk mewujudkan sholat yang khusyuk itu sembari meningkatkan keilmuan berkaitan dengan urusan kaifiat babacaan dan hal apa yang terkait dengan urusan sholatnya. Maka buka lagi, Pak, pelajari lagi ini untuk menunjang urusan sholat kita. Ini yang pertama. Nasihat yang kedua, ikhwatu iman rahimakumullah, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Setelah kita memperbaiki sholat, yang kedua adalah bagaimana kita berkomitmen menghindarkan hal-hal yang merugikan, yang membuat kita rugi di kemudian hari. Kata Rasulullah SAW, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan sampai mengucapkan, berbicara, mengeluarkan kata-kata yang kelak di kemudian hari akan disesali. Nah, Masya Allah. Wala takallam, dan janganlah engkau mengucapkan, berkata, berbicara, bikalamin, dengan perkataan atau pembicaraan, ta'tadhiru minhu ghadan, yang mana pembicaraan perkataan tersebut engkau akan menyesali di kemudian hari. Nah, hati-hati dengan ucapan lisan kita. Terlebih lagi ketika kita sedang marah, Pak. Ya, ketika kita sedang marah, numawi upami urang nuju emosi, saya nama Rasul salam usahakeun jep teu kenging berkata-kata. Margi yang namanya al-ghadab sebagaimana yang sering disampaikan punya dua kriteria, awwaluhu junun, akhiruhu nadamun. Pas pertama ketika diekspresikan orang yang marah itu seperti orang gila, Pak. Ya, akhiruhu nadamun, kaditu nama nyesel. Nah, terutama bagaimana manajemen pengelolaan atau penjagaan lisan kita ketika sedang normal, dalam keadaan normal, terlebih lagi ketika sedang dalam keadaan marah. Hati-hati ya, dalam keadaan normal gitu mungkin jangan sampai dicampuri dengan ucapan dusta, kasar, jorang, menyakiti, menzalimi. Dulu pernah disampaikan, yamutul abdu, yamutul fata min aqrati min lisanihi, walaysa yamutul fata min asrati rijli. Seseorang pernah dikabarkan, diceritakan mati, meninggal gara-gara terpleset lidahnya. Belum pernah seseorang terceritakan meninggal sampai mati gara-gara terpleset kakinya. Menandakan bagaimana lisan ini kalau tidak dijaga, Pak, bisa memunculkan dendam, kemarahan, bahkan reaksi nekat terhadap orang yang diajak berbicaranya. Maka wajar kalau kata Rasulullah SAW, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Jangan sampai mengucapkan
satu ucapan perkataan yang akan disesali di kemudian hari, menandakan seorang mukmin itu betul-betul berkomitmen terhadap menjaga lisannya. Ya, qul khairan au liyasmut. Katakanlah yang baik, kalau tidak bisa diam. Ini komitmen perbaikan. Makanya di antara nasihat singkat yang sangat padat, efektif dan efisien yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena efek dari lisan ini bisa mengurangi kebaikan, Pak. Upami orang nalika kita bersosial nih, Pak. Ketika kita bersosial di masyarakat, banyak menyakiti orang, banyak menyakiti tetangga, menghina, mengejek, mencela, tidak bisa menjaga lisan kita dari melakukan hal-hal yang baik, ya. Sehingga banyak orang-orang yang seolah-olah terzalimi, maka Masya Allah, akhirat nanti yang akan menjadi tempat meminta pertanggungjawaban. Maka banyak kebaikan-kebaikan seseorang yang dikurangi kebaikannya dikarenakan apa? Dikarenakan lisannya yang tidak terjaga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Jangan mengucapkan ucapan perkataan yang di kemudian hari disesali. Hanjakalnya rios kieu. Hanjakal gara-gara aya reaksi dari mitra tuturna contohnya. Atanapi hanjakal dikarenakan di kemudian hari berkomitmen terhadap pahala dan kebaikan yang terus-menerus dikurangi. Ikhwatu iman rahimakumullah. Yang baik, ini nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat yang ketiga, beliau menyampaikan wa ajma'il yasa mimma fi yadayin nas. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis ini berkaitan dengan ya, dan mantapkan hati untuk tidak berharap dari apa-apa yang di tangan manusia. Sangat luar biasa sekali ikhwatu iman rahimakumullah. Pesan untuk menempa diri bergantung terus kepada Allah Azza wa Jalla dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Ia tidak meminta menggantungkan harapan kepada selain Allah, kepada manusia, siapapun itu. Entah itu saudara, ya, pelanggan, mitra, gitu kan, klien, atasan, atau rekan tempat kita bekerja. Tidak menggantungkan harapan, tidak saling mengandalkan, tapi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak betul-betul berharap kecuali kepada karunia Allah. Ia pun membiasakan untuk tidak berputus asa dari apa yang dimiliki oleh orang-orang. Sesungguhnya sikap berputus asa akan menjadi penjagaan diri. Barang siapa putus asa dari sesuatu, niscaya ia tidak akan membutuhkannya. Hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ia tidak meminta dengan lisannya kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hatinya tidak bergantung kecuali pada Allah Azza wa Jalla. Ia menjadi seorang hamba dengan sebenar-benarnya selamat dari penghambaan kepada makhluk. Karena salah satu kekecewaan itu ketika terlalu menggantungkan harapan terhadap orang lain. Maka bisa menjadi sumber kekecewaan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ada sebuah cerita, Pak. Terlebih lagi nih, untuk kita orang-orang yang aktif dan produktif bekerja, Pak. Fatimah radhiyallahu anha, siapa Fatimah itu? Sayyidah Fatimah itu? Anak perempuan Rasulullah SAW yang dinikahi oleh suaminya, betul. Tapi siapa nama suaminya maksudnya? Ali bin Abi Thalib. Pak, di dalam satu konteks kejadian, Fatimah itu pernah mengeluh karena capek lelahnya bekerja, Pak. Sampai-sampai saking sibuknya sudah tidak bisa ditahan lagi, kemudian memaksakan untuk menemui Rasulullah SAW, mengeluhkan. Namun qadarullah, pas kebetulan Rasulullah SAW sedang tidak ada di rumah, Pak. Maka ia menemui Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang disampaikan kepada ibundanya Aisyah radhiyallahu taala anha? Ia menyampaikan, uridu khadiman, wahai mama muncak urang manya, uridu khadiman,
saking mumetnya dengan urusan pekerjaan, Pak, capek lelahnya, sampai-sampai meminta solusi, cik atuh nyuhunkeun jalmi nu tiasa ngiring babantos, meminta pembantu. Gitu kan ya. Namun pada waktu itu Rasulullah SAW kebetulan tidak ada, maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha pulang kembali ke rumahnya. Ketika Fatimah pulang ke rumah, maka Rasul datang ke rumah Aisyah. Gitu kan ya, muncak bahasa Jepang nampak saling singan, gitu kan ya. Nah, kemudian sesudah di rumah Rasul, diceritakanlah oleh Aisyah bahwa barusan sudah datang Fatimah menyampaikan keluhan-keluhannya. Maka sebagai bukti bapak terbaik sepanjang zaman, sepanjang masa, Rasulullah SAW langsung menyusul Fatimah ke rumahnya, kemudian mendengarkan keluhannya secara langsung. Maka Fatimah radhiyallahu taala anha menyampaikan, uridu khadiman, wahai atuh Pak, punten pangmilarian kenuti asa babantos di bumi, gitu kan ya. Nah, maka Rasulullah SAW pada waktu itu menyampaikan, maukah aku sampaikan, aku berikan hal yang lebih baik untuk solusi engkau selain diberikan pembantu, gitu kan ya. Pada waktu itu diderak kelelahan, capek, sedikitna teh banyak keluhan, gitu kan ya. Karena urusan-urusan rumah tangga berkaitan dengan fisik sehingga memunculkan stres, tekanan dan yang lain sebagainya, maka Rasulullah SAW menyampaikan kabbarallaha talatina talatan, ya, kemudian wasabbahallah, kemudian wahamidallah. Coba qabla dhihabi ila manamika, satu acan bobo ucapkeun takbir 33, tasbih 33, tahmid 33. Upami bacaan wirid satu salat manaon Pak? Naon heula Pak? Tasbih heulanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tah, kalau kita sebagai seorang suami atau istri diderak lelah, tekanan karena capeknya mengurusi rumah tangga, mengurusi bekerja, Rasulullah SAW memberikan solusi sebelum tidur. Ini Pak doanya wiridnya. Takbir 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Ternyata ini adalah bentuk relieving. Relieving itu menurunkan, bahkan menenangkan kembali. Bahkan bertaut kepada Allah agar lelah dari mulai bangun tidur sampai hendak tidur kembali ada dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu acan bobo Pak, upami orang merasa lelah sekali. Tapi capek henteu sih, tapi menuju seueur emutan berkaitan dengan urusan rumah tangga atau pekerjaan. Maka sama, qabla dhihabi ila manamika. Takbir 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Konteks anu lain mah benten Pak. Jantan ayat 2 konteks keadaan. Namun diawali dengan sebab yang sama, lelah di dalam mengurusi urusan dunia, gitu kan? Capek di damel, capek beraktivitas di dalam rumah tangga. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa yang sangat panjang. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim, rabbana wa rabba kulli syai, munzilat taurati wal injil wal furqan, faliqal habbi wan nawa, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, ya, min syarri kulli syai anta akhidun bi nasiyatiha, antal awal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-dain wa aghnini minal faqri. Silakan ulangi Pak. Ulangi bukan senyum Pak. Masya Allah, itu doa yang sangat panjang ketika Fatimah radhiyallahu anha pada waktu itu mengeluhkan bagaimana lelahnya beraktivitas di dunia. Nah, ikhwatu iman, bergantung kepada manusia memunculkan kekecewaan, tetapi mengeluhkan, menggantungkan segenap harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai urusan permasalahan-permasalahan dunia diadukan kepada Allah. Ini yang akan membuat tenang seorang manusia. Maka di antara nasihat Rasulullah SAW yang keempat tadi, yang ketiga punten, nasihatnya adalah gantungkan semua apa yang menjadi rencana, harapan, keinginan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 nasihatnya. Nasihat yang pertama apa katanya Pak? Perbaiki sholat. Yang kedua,
menjaga lisan jangan sampai berkata yang bisa memunculkan penyesalan di kemudian hari, penyesalan dikarenakan ada reaksi pipaseaun gitu kan ya, tetapi penyesalan yang memungkinkan dikuranginya pahala kebaikan dikarenakan kezaliman atau ucapan-ucapan zalim yang kita lakukan terhadap orang lain. Nah, yang ketiga, ikhwatu iman rahimakumullah, adalah jangan menggantungkan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Inilah upami tiasa sama tadinya doa anu tadi diamalkan. Ini akan bisa mengurangi tekanan, bahkan menghadirkan ketenangan. Qabla dhihabi ila manamika, kata Rasulullah SAW, sebelum engkau beranjak tidur, ya, pada saat tos doa tidur atau napi sebelum doa tidur, maka tadi takbir 30 tilu, tasbih 30 tilu, tahmid mung teu nganggo la ilaha illallah. Nu paling afdol mah pisan tadi ditambah dengan doa yang tadi panjang. Abdi ge tiasa hafal teh ngapalkeun Pak, gitu kan ya. Margi salah sawiosna komitmen kanggo thalabul ilmi teh adalah al-hifdzu. Harus ada keinginan untuk menghafalnya. Yuk sasarangan Allahumma Rabbas samawati sab'i wa Rabbal arsyil azim Rabbana wa Rabba kulli syai' munzilat taurati wal injili wal furqan faliqal habbi wan nawa a'udzu bika min syarri kulli syai' anta akhidun binasiyatiha antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai' iqdi anni dain wa aghnini minal faqri. Ulangi. Nah Bapak Ibu, eta teh permintaan mah nu di ujung hungkul mung dua lafadznya, iqdi anna dain wa aghnini minal faqri. Wahai Allah, tunaikan, tutupi tekanan-tekanan salah satunya urusan utang, wa aghnini minal faqri, kemudian cukupkanlah aku dari kepakiran-kepakiran yang mengancam. Eta nu disuhunkeun mah mung dua, tapi muji Allah na sampai opat jajar. Seperti itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.